merasakan. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya nggak nengok muka emak saya 4 tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14, Pak. La ilallah. Bagus nih balik kampung. Tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo segala macam. Ngapain ngabiskan duit orang tua? Berani menjejakkan kaki ke kampus ini, sekolah, serius, belajar. Ini yang diharapkan ke depan. Kalau ada bekal kita, kita tak takut menghadapi dunia ini. Fisik dipersiapkan, mental. Fisik perlu berotot kalau bisa. Tak bisa ya tak apa-apa. Sampai saya ke UIN, tes jam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu, visi misi UIN 2020. Ingin mewujudkan Pekanbaru, Riau menjadi tuan rumah negeri Melayu yang berbudaya. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar itu guru juga, cuman badannya besar. Anda ingin menjadi dosen? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis, akan menjadi tuan rumah negeri Melayu se-Asia Tenggara tahun 2020. Dia tak tahu, baru tadi saya baca sudah ini. Nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan nulis buku, Pak. Janji, saya akan berjanji menulis buku. Ingat itu, iya Pak. Dan saya buktikan. Sekarang buku saya ditulis, sudah ditulis di sampulnya, bestseller. Nah, Ustadz mau jual buku ya? Boleh download gratis. www.youtube.com gratis. www.google.com tulis saja situ. 33 tanya jawab seputar kurban, dapat gratis. 77 tanya jawab seputar solat, dapat gratis. 37 masalah populer, dapat gratis. 30 seputar Ramadan, dapat gratis. Boleh di copy, share, bagi kawan-kawan. Itu janji saya dulu, dan janji adalah hutang. Akan menulis, saya akan menulis, saya buktikan. Saya tak sekedar bicara, saya tulis, saya uploadkan, saya tuliskan, dan bebas. Kata Ustadz bisa di download gratis. Iya, sudah setengah jam kami download kok tak dapat. Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Duit tak ada Pak Ustadz. Puasa sunat agak seminggu. Nah, jadi masalah apa kata orang itu kita mesti jawab. Tapi ucapan begitu mudah menggerakkan anak lidah, air liur tak berhenti. Tapi kita mesti komitmen. Hidup ada janji, dan janji al-wa'du dain, janji adalah hutang. Lalu kemudian masuk ke ruang satu lagi. Ini tak disuruhnya saya duduk. Saya masuk, dia tegak. Tengoknya saya dari atas ke bawah. Takut pula saya. Wah, dia nengok-nengok saya. Coba putar ke kanan katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri katanya. Saya pun putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silakan duduk, silakan duduk. Iya Pak. Lama saya ditengoknya. Bibir Anda hitam. Iya Pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam? Iya, saya orangnya hitam ya bibirnya hitam lah Pak. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah, Bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gitu. Nanti tersinggung dia. Kita tetap menjaga etika, moral. Orang kalau sudah tersinggung rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata krama, sopan santun, akhlak baik, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Selesai itu ditanya-tanyanya masalah macam-macam, selesai. Habis itu masuk lagi. Ini katanya yang paling strength ini. Hati-hati Mat, yang ruangan itu killer. Kill, membunuh.
killer pembunuh. Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Orang Melayu kalau dia pakai songket, lihat songketnya. Kalau songketnya di atas lutut, itu berarti belum menikah. Dia sudah siap-siap mau bersilat. Tapi kalau songketnya di bawah lutut, itu dia sudah menikah. Makanya suami ibu kalau dia pakai songket di atas lutut, waspadalah. Nah, masuklah saya ke dosen killer tadi, ditengoknya saya, tak ada senyum-senyumnya. Silakan duduk. Ya Pak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dosen Pak. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Kenapa pilih dosen hadis? Kebetulan saya tamat dari Darul Hadis Pak. Di mana itu? Di Maroko Pak. Saya yakin ketika saya menyebut Maroko, hati dia pasti berdetak. Agak-agaknya. Tahiyan tidak, Allahu a'lam. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti kan, dan dia juga tak mau bertanya. Dia tentu gengsi kan. Lah, udah dia. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya, kalau riwayatnya satu orang namanya gharib, riwayatnya dua orang namanya aziz, riwayatnya tiga orang namanya masyhur, kalau 4, 10, 30, 300 sampai banyak itu namanya mutawatir. Kalau lafaznya nama sama namanya mutawatir lafzi, kalau lafaznya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanadnya, kalau sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya, yang paling tinggi adalah sahih, wa sahih adalah hasan, wa hasan adalah dhaif, wa dhaif adalah maudhu'. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Yalah, keluarlah kata dia. Jadi kalian, apa bidang kita, spesialisasi kita, serius, tekuni. Bidang apa? Bidang ilmu pemerintah, tekuni. Bidang apa? Bidang politik, tekuni. Jangan sampai kita mengaku semua bidang bisa, tapi ditanya tentang bidang kita, entah apa-apa jawaban kita. Titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Nah, inilah pentingnya spesialisasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu politik haram. Siapa yang belajar ilmu politik haram. Belajar ilmu hadis masuk surga. Belajar ilmu politik masuk neraka. Di khutbah disampaikan begitu, di ceramah begitu, di kultum begitu. Akhirnya otak umat Islam sudah terbentuk politik haram, politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Sekarang sudah tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 April, Jakarta morat-marit. Gara-gara apa? Umat Islam meninggalkan politik. Maka ada adik saya, kalian ilmu pemerintahan, menguasai politik. Saya hari ini bukan ceramah di depan profesor doktor, saya bukan ceramah di depan kajur sekjur, saya bukan ceramah di depan dosen, tapi saya sedang berceramah di depan 12 bupati wali kota ke provinsi Riau. Mereka aja tak yakin. Mereka yakin cuman anak-anak FISIP Unri ini orangnya tawa tuh. Makanya dari tadi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Malam tadi tidur jam 2. Inilah yang akan merubah Riau ke depan. Adapun Abdul Somad karirnya sudah mentok, ngajar masuk kelas semester ini 8 lokal. Rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian. Datang malaikat maut. Mati. Habis. Abdul Somad akan menjadi santapan cacing tanah. Dan cacing tanah tak terlalu senang menengok saya. Nyisup tunjang aja nih gitu. Tapi anak-anak FISIP, anak-anak himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang mendengar tausiah ini, memperbaiki Riau ke depan, beramal mereka, mengalir pahala itu ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas.
Itulah motivasi seorang dosen. Ini kan hari libur, ngapain sekjur datang, ngapain Pak Ketua, Pak Wakil Dekan datang, Profesor Doktor mau datang, kenapa? Mereka ingin mendapat kontribusi. Asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Jangan lemah-lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil, hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah, Somad itu cuman pandai ceramah aja itu, bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran. 4 tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 km. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko. Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang umur sudah tua. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan ustadz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan, nanti rezeki murah. Kalian jadi orang, dikejar-kejar perempuan, 1 truk ngejar kalian. Serius saja. Itu Pak orang apa lembu kata dia? Orang lah. Saya aja yang tak ganteng, hitam kurus kering begini, 17 daftarnya masih saya simpan lagi. Si anu. Itu bukan pacar, yang ditawar-tawarkan orang, semua saya tolak. Padahal buruk saya ini ya. Rambut pun tak ada, gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, apa dicemaskan? Ini baru putus, galau, dingin lontong di depan. Lewat saya, ente kenapa? Galau Ustaz. Galau kenapa? Dia minta, katanya kalau abang hijrah berakhir hubungan kita sampai di sini. Makan lontong. Nanti ente jadi orang, dia mengejar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok 5 tahun akan datang. Di mana Pak Ustaz? Mana saya tahu. Nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi kok mentalnya down begitu. Saya aja baru duduk 5 menit di kantin, berapa perempuan banyak lewat situ. Lewat aja. Pokoknya setelah kalian berhasil, yakin pada janji Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Iya. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan? Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah. Ini gambarnya Pak Ustaz. Nah, saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kau cari terlalu cantik, karena kalau kau terlalu cantik nanti kawanmu berbisik, pakai pelet ya. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok agamanya baik, jilbabnya panjang, ngomongnya tak banyak, maka dialah pilihan dunia akhirat. Ustaz,
Jadi Ustaz yang ini aja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi gimana Ustaz? Tanya dia, bawa dia ke rumah saya, jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok, kupinang dengan bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz, kalau tak sesuai, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Sudikah engkau menikah denganku, tapi engkau akan menjadi a second woman? Kok second? First, second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amak den nan pertama. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia, perempuan pujaan hati, belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, emak dia siapa, ayah kita siapa, akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah. Lalu kemudian kita merasa kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah mas bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua renta, nak, aku nggak bisa puasa Ramadan nak. Kata Ustadz Somad, kalau nggak bisa puasa bayar fidyah nak. Satu hari 3 kali makan fakir miskin 50.000. Mak nggak bisa puasa 2 hari, minjam 100 nak. Apa kata si anak? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu saudaraku. Panas Pak Ustadz, ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan 5 menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahanam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil, tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. Kami belum kerja Pak Ustadz, bawakan transkrip nilai mak, ini nilaiku. Dia pun tak tahu IP itu berapa, tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan malu. Cina-cina tua tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran, kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar Kuala Lumpur banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak, doa orang tua akan mendukung. Khamar merusak, pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan, bagus. Ada jamaah di FISIP, bagus. Ada jamaah. Apa jamaah? Berkumpul bersama, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, iktikaf berjamaah. Buatlah komunitas ini supaya kalian terjaga. Kalau Ustadz ngaji, Ustadz Somad, judulnya tablik akbar, pengajian Yasin akbar. Tapi kalau anak muda lain. Apa kajiannya? Sat night. Hadirilah kajian pecinta hijrah, move on, Al-Quran, kunci kebangkitan ekonomi, maghrib mengaji, talk show, iktikaf, ikhwan, akhwat, tahajud, muhasabah, solat subuh berjamaah. Datang solat maghrib berjamaah, lanjut kajian sampai isya, iktikaf tengah malam, sampai solat subuh berjamaah, langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00 WIB Masjid Raya An-Nur. Ini siapa ini? Ustadz Muzammil Hasballah, yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut, berselimut sorban. Ada pengajian. Pokoknya di mana saja ada pengajian, datang untuk menjaga diri. Narkoba, zina, pergaulan bebas,
Dan yang paling mengerikan, ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi, narkoba dia selamat, zina dia selamat, tapi ada satu lagi, apa dia? Kenakalan intelektual dalam bentuk sekularisme. Sekuler, agama kata dia tak penting, mau pakai jilbab, mau pakai bikini sama aja. Jenggot kata dia tak penting. Apa tuh berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama aja kata dia. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan tangan kanan, bismika Allahumma ahya. Kalau ketawa berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Oke, pakai hadis sahih. Bismillah. Mau tidur malam, bismika Allahumma. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk WC aja diatur Islam, apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma 3. Lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma 3 kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di Masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih, tanggal merah, hari libur. Besok libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung singgah ke masjid, mampir 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 ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Singgah ke masjid kok cuma numpang kencing. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustadz, itu Pak Haji yang tua tu rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid tak ada yang heran. Orang sudah diintai malaikat maut. Tapi ketika anak muda yang semangat bergelora ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur, siapa yang baca Quran itu? Anak fisik Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak UIN, anak pesantren untuk baca Quran. Anak fisik baca Quran yang begitu suaranya. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada akhir ayat waladdallin. Semua amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Selesai salat dia pun bisa menengok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia bisa periksa jamaah satu-satu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kabak? Mana kabak kesra? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Bisa. Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musola, kantor, kok bisa tak ada yang azan? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia tak ragu hidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin siapa itu? Pak Gubernur azan. Ayo kita penempatin. Apa? Banyak yang sholat tak pakai wudhu. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merah Silu. Merah Silu, bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah, datang dalam mimpinya, meludahi mulutnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak? Wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang explorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Sin waw mim ta ra ta marbutah.
Sumatera, aku lihat rajanya memakai jubah, mereka menaiki gajah dan kuda, dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca Explorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota. Bapak ada menulis buku? Tak sempat Pak Ustadz. Sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata. Bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustadz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati. Setelah itu, pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustadz, terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustadz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustadz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustadz Somad, screenshot, viewernya sudah 200.000 orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustadz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotibnya. Tapi kalau bupati ini, calon bupati 12 yang ada di hadapan saya ini, begitu dia tak ceramah, dia kumpulkan semua pegawai, seluruh PNS yang ada di sini, dinas kantor kepala bagian wajib potong zakat. Terkumpul dalam 1 tahun 10 miliar dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Dengan satu genggam kekuasaan. Wajib zakat potong atas. Ustadz Somad mau mendirikan masjid, berwakaflah bapak ibu bangun masjid. Siapa mau ngasih bantuan? Tapi dengan segenggam kekuasaan, berdiri masjid terbaik se-Indonesia tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, yang punya menara 99. Ustaz, naiklah ke atas Ustaz. Apa yang bisa saya tengok? Ustaz naik ke atas, bisa Ustaz tengok rumah Ustaz di Panam. Saya pun naik ke atas. Mana dia Pak? Menengoknya dengan mata hati Pak Ustaz. Segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah. Imam di Masjid An-Nur nanti datang dari Palestina. Masjid Raya Senapelan itu akan datang dari Palestina. Bulan Ramadan mereka datang. Dan imam-imam ini tidak bisa makan lontong sayur, mencret. Mereka tak biasa makan santan sama cabai. Mereka santapan paginya roti gandum, dan roti gandum yang paling enak adalah yang dibuat orang Belanda.
Memanglah nasib kita. Sudah dijajahnya dulu pakai meriam, sekarang dijajahnya pakai roti Belanda. Dan penjaga roti Belanda itu semuanya pakai rok Belanda yang di atas lutut. Masuklah imam tadi ke dalam, mau beli roti, tak jadi, ditutupnya matanya, keluar dia balik. Limadha? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan. Mereka menengok lutut tu hilang hafalan. Lutut kiri 1 juz, lutut kanan 2 juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam beli roti. Ustaz enggak takut hilang hafalan? Memang sudah tak bersisa lagi. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, ke toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik. Dengan apa? Perda, peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak satpol PP, manusia muslim, sholat, dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati, dia ingin menolong agama. Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat, dia yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota-anggota DPR kan jual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, dibawanya sajadah 1 gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, ini DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah, tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu. Dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan 3. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama, karena akan ada 5 guru agama: guru Quran hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam. Tahulah dia kapan Islam ini hancur. Masuk guru sejarah. Anak-anak sekalian, dulu Islam ini punya kekuasaan, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Setelah itu datang masa Bani Umayyah, setelah itu datang masa Bani Abbasiyah, setelah itu Islam mundur berpecah, setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani. Akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini. Sekarang dia tak tahu, pelajarannya campur aduk macam gado-gado, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan Pendidikan Agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepalanya, tidak ada lagi di kepalanya. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak bapak ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan. Pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan. Inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan, dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Ustadz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah, itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel, itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda.
masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis, setelah dia tulis dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Dulu luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan karena nenek mamak sudah curigo ke Ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di siko. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau, diputarkan mereka di kapal. Nonton. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak mutar agak 2 kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah, tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwik. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu. Saya tirulah Pak Ustadz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya tongkang. Tak apa-apa awal-awal. Tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa. Saya membaca novelnya enggak, tapi kata orang yang baca, Ustadz, ketika saya membaca novel nih Pak Ustadz, tenggelam kapal Panderwik, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal itu Pak Ustadz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustadz. Begitu ditutup baru terasa, rupanya dalam oplet kepanam. Wah, apa bisa? Kami Pak Ustadz nulis nggak bisa, tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi, menggelegar suaranya. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami berzina? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi Pak Ustadz tak ingat saya entah apa lagi. Luar biasa, suaranya menggelegar. Lewat puisi masuk, buat video-video pendek, upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas, kalau memang dia sabut, dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam. Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037. 2017, 2027, 2037 reuni lagi datang kemari. Dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustadz Abdul Somad, dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustadz. Oke. Mohon maaf ya Ustadz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustadz. Iyalah, masih hidup lagi Ustadz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 10, sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit, sudah keluar kuda Nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Ini lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustadz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa. Kesemutan ada. Jamaah tu tahan, Ustadz tu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak. Hidup ini singkat saudaraku. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016 ditelepon kepala sekolah, Ananda Abdul Somad. Iya Pak, bisa datang ke sekolah awak? InsyaAllah Pak. Saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya, kenalkan ke suaminya, ke anaknya. Kami pun makan bersama, ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu. Yang dulu imut-imut.
Amin amin dah. Lisui dah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi. Makam si Anu di mana? Begitulah singkat terasa hidup ini, dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian, jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter, anak saya lahir dengan bantuan dokter, tapi saya tetap beriman kepada Allah. Kalian diponis sakit dengan beramal soleh, yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik, kalau kubuat dia mati berhenti kebaikan, kulanjutkan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik. Menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok, bin bahlul. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bagaimana pendapat Ustadz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran, karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran yang perlu kau percayai 2 saja, harga dan tanggal. 3 lah, harga, tanggal, sama berita dari Visip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama Ketua MUI Jakarta, pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustadz Solmed, pilih pemimpin muslim, jangan lu jual suara lu karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ya. Dia pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saifuddin, begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustadz Somad penutup. 4 ustadz maju. Selesai itu saya pun diundang oleh Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta, namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya nih, hati ke hati, gimana NU sekarang? Ustadz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah, masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini komitmen Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu Pak Kiai, itu hanya permainan segelintir elit politik. Si anu yang bermain, tapi di akar rumput kita tetap solid, kita tetap bertahan. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai, menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam tak
semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti 3: Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh masafa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namruz, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam, sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam. Oh, ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong, bicara dengan tangan. Anak-anak muda sekarang tak bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan. Serang. Tak ada pulsa Pak Ustaz, HP itu pukulkan. Menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum. Adapun kalau ada isu-isu, jangan cepat menelan isu. Sedangkan menelan permen karet aja tak boleh, apalagi menelan isu. Fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita palsu, hoax, fatabayyanu, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi langsung ke Dewan Syuriah NU DKI Jakarta, langsung ke rumahnya, ke pondok pesantren Al-Itzqan di dekat Cengkareng. Begitulah keadaan NU di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian. Ada katanya buka tanya jawab. Kita sholat Jumat pukul 12.20. Apakah panitia membuka soal jawab atau cukup sampai tausiah, atau masih ada pembacaan puisi, atau ada pagelaran seni? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangkit semangat. Yang mengantuk-mengantuk hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat, Allahu akbar, lari jin. Oh, kata jin. Ini anak muda yang azan yang suara Allahu akbar. Kata jin, ini serius apa tidak ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah.
wala ghaiban illa hadartah, segala yang ghaib, segala yang hilang maka hadirkan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menempuh pernikahan mudahkan segala urusannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami, engkau ridha pada hajat itu, mudahkan, tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini, selamatkan lingkungan kami daripada narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Min baladina hadza khassa, dari negeri Lancang Kuning secara khusus, wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara makan Allah, kata musibah di dalam Al-Quran muncul sekitar 10 lebih. Adapun dengan kalimat kata kerja asaba, yusibu, itu lebih dari itu. Contohnya ayat yang tadi kita baca waktu khutbah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ayat ini paling cukup, paling sederhana untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah mengenai musibah. Ma asaba min musibatin, dalam bahasa Arab kata ma itu artinya apa saja yang menimpa. Ternyata dalam ilmu akidah yang menimpa kita itu apa saja, itu ternyata tidak hanya persoalan yang kita sebut hari ini bencana. Masih ingat hadis itu bahwa sahabat Nabi ditimpa oleh angin, lalu dia menganggap itu musibah. Ternyata apapun yang terjadi, kecil besar, itu adalah musibah bagi orang-orang yang menganggapnya buruk. Namun di tengah ayat dikatakan, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, kalbunya akan menemukan jalan. Kenapa? Yahdi qalbah, Allah akan memberi hidayah jalan kepada kalbunya. Bapak saudara makan Allah, sakit, sehat itu bagi kita mungkin satu yang berbeda. Tapi di sisi Allah sama. Orang sakit yang sabar, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang tidak sakit lalu bersyukur. Karena ternyata musibah itu ada bermacam-macam. Maka kita bagi musibah itu dalam hadis Nabi dikaitkan dengan qadar, takdir. Ada yang disebut khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun ternyata kata baik dan buruk itu persepsi, adanya di sini. Persepsi. Sakit itu buruk menurut kita, benar nggak? Kita kalau kena penyakit buruk nggak? Di sini kalau ada yang dokter, lalu ada orang yang sehat terus, atau tidak ada orang yang sakit, bagi dia itu baik atau buruk? Gimana kira-kira? Dokter, ada dokter nih, tapi di kampung itu, di kota itu gak ada orang sakit, berarti dia gak punya kerjaan dong. Maka bagi dokter, bagi siapa lagi? Apoteker, bagi perawat. Ini ada perawat bersama kita ya, Bang Adi. Orang-orang yang bekerja dalam dunia kedokteran justru menganggap baik sesuatu yang kita buruk, menganggap buruk. Karena apa? Oleh karena itu Bapak saudara makan Allah, baik buruk itu persepsi. Dalam bahasa hadis qudsi disebut zan. Muncullah kalimat dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, ana inda zanni abdi.
Aku berdasarkan persepsi hambaku. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mengalami sesuatu, apa persepsi kita? Ini contoh biar tambah gampang. Kenapa cubitan itu terasa sakit atau disenggol itu terasa menyakitkan, padahal nggak sakit-sakit amat? Kalau disenggol di pasar, di tepi jalan, gimana? Tersinggung nggak? Kita tersinggung? Kita tersinggung. Kalau disenggol di pasar, tepi jalan, kenapa kita tersinggung? Kita nggak kenal orangnya, nyenggol-nyenggol. Tapi kalau disenggol sama orang yang kita sukai, atau minimal orang yang kita kenal, dicubit sama dia, balas cubit nggak? Ada temen sekali ketemu pasti pakai jewer-jewer atau pakai mukul bahu, ya? Kemana aja kamu? Pakai pukul, plak, ya? Sakit, tapi kita nggak balas. Kenapa kita nggak balas? Karena kita kenal siapa yang mukul. Jadi Bapak saudara Allah, musibah itu tergantung kita kenalkah siapa yang memberinya. Kenal siapa yang memberinya, maka baik buruk akan berubah istilahnya. Ya, kalau ketemu sama dia, kalau dia nggak mukul bahu, kayaknya nggak akrab. Kan ada begitu. Allah Ta'ala saking akrabnya dengan hambanya, Allah menyebut dirinya, fa inni qarib, aku sungguh dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya melebihi urat nadinya. Kita punya urat nadi ada di tangan, ada di leher, bukan di leher saja. Karena kalau di leher doang nanti orang mau cari Tuhan di leher, ya. Kita udah ada yang kejadian, ya, bunuh diri, sembelih lehernya, katanya mau ketemu Tuhan, mau ketemu Allah. Nah, maka kata musibah yang kita sebut baik dan buruk itu versi hamba. Versi hamba. Hamba yang siapa? Hamba yang tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mengalami suatu kejadian, dia tidak akan menganggap sesuatu itu buruk. Contoh lain, dulu pernah mungkin latihan silat, latihan karate, latihan apa, disuruh oleh pelatihnya guling-guling. Menyakitkan? Menyakitkan. Saya dulu ikut salah satu bela diri. Kalau mau naik sabuk, semua anggota mukulin kita. Semua anggota mukulin kita. Memukul itu kan sesuatu yang negatif. Tetapi pada hari itu kami bangga ketika dipukul. Kami sangat senang ketika dipukul. Justru kalau nggak dapat pukulan, itu kayaknya nggak senang. Coba lihat bagaimana persepsi antara orang yang mau naik tingkat dipukul dengan orang-orang yang tiba-tiba saya dipukul, kan nggak enak. Ini ada orang mau bunuh diri. Maka orang mau bunuh diri. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan musuhan, hubungan temanan, hubungan bos dengan anak buah, atau hubungan kekasih. Apa hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungannya dengan Allah, Allah itu bos. Bos itu gimana? Rajin bekerja dapat tunjangan. Kebanyakan kita memandang Allah itu seperti bos. Kita budaknya. Sehingga yang terjadi adalah orang itu mengejar insentif yang dia dapat dari amalan. Maka hadis-hadis mengenai pahala jadi populer. Padahal hadis mengenai bukan pahala itu lebih banyak. Nabi SAW untuk sahabat-sahabat yang masih baru-baru belajar Al-Quran, supaya semangat baca Quran, Nabi mengatakan setiap hurufnya ada 10 pahala. Jika kamu berwudu ada 50. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah levelnya senior, seperti Ubay bin Ka'ab, tidak ada kalimat itu. Satu kali Nabi SAW meminta Ubay bin Ka'ab, "Hei Ubay, tunggu aku setelah sholat." Maka ditunggulah. Lalu apa yang Nabi lakukan? Ubay bin Ka'ab dipanggil, lalu ditalqinkan bacaan Al-Fatihah. Padahal Ubay sudah hafal surah Al-Fatihah. Kenapa diulang lagi Fatihahnya? Ternyata Fatihah yang pertama itu untuk sholat. Fatihah yang sekarang
itu untuk keberkahan. Jadi walaupun kita ini sudah bagus baca Qur'annya, coba ulang lagi deh ngaji kepada ahlinya. Siapa tahu yang pertama itu baru mengenalkan huruf, sekarang baru menikmati huruf. Ternyata Ubay bin Ka'ab mendapatkan keberkahan setelah itu. Apa yang terjadi pada Ubay? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pergi melakukan safar. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Pergi traveling bersama beberapa sahabat, di tengah jalan semua bekalnya habis. Dulu kan nggak ada Alfamart, Indomart, ya, nggak ada minimarket, nggak ada warung, padang pasir. Tiba-tiba mereka sampai di suatu lembah yang di situ ada penduduk desa, ada orang-orang yang punya kekayaan, ada ketua desanya dan semuanya. Sampai Ubay bin Ka'ab ke sana dan beliau mengatakan mengenalkan diri. Kami sahabat Rasulullah berharap agar dapat bantuan. Sesampai di sana Ubay mengatakan, tolong bantu kami, jamu kami dengan makanan. Nggak ada satupun yang menjamu. Kenapa? Itu Arab Badui, nggak educate. Mereka tidak terbiasa untuk melayani tamu yang nggak jelas. Walaupun dikatakan itu Rasulullah, tamu Rasulullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ubay bin Ka'ab tidak mengeluh, sahabat-sahabat mengeluh. Beliau mengatakan, ayo kita lanjut jalan. Coba lihat bagaimana Ubay tidak menganggap penolakan itu sebagai musibah. Bagi dia, tidak mesti ditolak itu berarti gagal. Belum tentu. Belum tentu ditolak itu gagal. Ini rumus-rumus yang saya banyak lihat. Sahabat Nabi kok pintar sekali membaca ini. Jalan terus, jalan. Belum sampai sejauh 1 mil, tiba-tiba ada dari belakang sana, dari arah desa yang ditinggalkan tadi, seseorang menunggang kuda dengan cepat dan mengatakan, "Hei sahabat Rasulullah, hal minkum min raqin," dengan teriakan yang sangat keras, mengatakan, "Hei sahabat Muhammad Rasulullah, adakah kamu yang bisa meruqyah?" Ruqyah bahasa Arab artinya mantra, lapal ya, di perapalan ya, bacaan-bacaan. Kemudian semua sahabat diam kecuali Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, saya bisa. Di sini Ubay sudah mulai tersenyum. Kenapa? Ditolak pertama belum tentu gagal. Siapa tahu itu awal dari kemenangan. Lalu kemudian dia katakan, saya bisa meruqyah. Datanglah ya, sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kata Ubay, saya mau meruqyah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? 40 domba kasih ke kami, karena yang akan diruqyah pemimpin suku punya banyak ternak, ternaknya ribuan, 40 itu sedikit. Seandainya penduduk desa tadi itu mau menjamu, dia nggak akan tekor sampai 40. Tapi sudah buat kesepakatan, ternyata ketua sukunya kena bisa binatang-binatang liar yang ada di padang Sahara. Sampai di desa tersebut, kembali lagi dia cuma baca Al-Fatihah 3 kali, lalu kemudian diludahin. Tuh. Maka ruqyah yang benar itu ada tekniknya, meniupkan atau meludahi. Bukan cuma baca-baca doang, apalagi dipukul-pukul itu nggak ada. Ya, kalau ditepuk-tepuk ada, tapping namanya. Lalu apa yang terjadi? Di ludah pertama hilang sakitnya, ludah kedua hilang panasnya, ludah ketiga sembuh total. 3 kali dia meludah. Apa yang dibaca? Yang dibaca Fatihah dengan rasa, dengan cara yang Nabi ajarkan sebelum beliau berangkat itu, yaitu Al-Fatihah keberkahan. Sembuh total. Kok bisa sembuh? Ya, ini sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah. Akhirnya ketua desa membayar 40 onta, 40 domba. Langsung dimakan nggak sama Ubay? Enggak. Ubay kemudian bingung, ini halal nggak ya? Upah ruqyah halal nggak ya? Kemudian sampai ke Madinah, mereka tetap lapar. Sampai di Madinah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami memakan upah dari memantra, meruqyah? Apa kata Nabi? Nabi nggak jawab pakai iya atau tidak.
mana dombamu? Sini kita makan bareng. Jadi ternyata jawaban itu nggak mesti iya atau tidak. Itu jawabannya artinya apa? Halal atau tidak? Halal ya. Itu baru satu kisah. Bahwa gagal pertama itu belum tentu musibah. Siapa tahu itu adalah anugerah. Coba kalau nggak begitu, nggak akan dapat 40 domba. Oke? Itu baru satu. Dulu yang senang main ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, kita biasanya ditakut-takutin sama orang tua-tua. Apa kata mereka? Hati-hati naik gunung, hati-hati naik bukit, nanti ada babi hutan. Disebutnya apa, Pak? Kan dia celeng gitu ya, kata orang Jawa ya. Celeng kan dia, babi, apalah namanya. Ditakut-takutin. Kalau di padang pasir yang ditakuti apa? Al-Asadu. Apa artinya? Al-Asad. Bukan Bashar Asad. Bashar Asad itu yang memimpin Suriah ya. Asad apa artinya? Singa. Kalau udah ketemu singa, itu orang Arab kafilah perjalanan kabur kemana-mana. Tapi uniknya sekarang yang bertemu Asad itu adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak Rasulullah. Maka dia mengatakan, "Hei singa, ya Asad. Hei singa." Ternyata singa itu bisa dipanggil. Jadi ketemu begitu enggak dianggapnya musibah. Wah, habis nih. Nyawa saya habis nih, hilang. Enggak, dia enggak berburuk sangka kepada Allah. Bagi dia lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi langit milik Allah. Dan saya temannya, muridnya, sahabatnya, budaknya, kekasih Allah. Maka dia katakan, "Hei singa, ana maula Rasulillah. Aku mantan budak Rasulullah yang mengabdi sekian tahun kepada Rasulullah. Dalluni tariq, tunjukkan aku jalan." Malah minta tunjuk jalan, Pak. Ditunjukin sampai selesai, sampai ketemu jalan besar. Ini ada orang. Jadi ternyata semua yang kita hadapi tergantung cara menghadapinya. Tergantung di sini. Panik, selesai, kelar sudah. Tapi kalau tenang, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini rumus dalam surat Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar di kalbunya. Tapi kata kuncinya apa? Kalbu. Maka semenjak hari ini, detik ini, siang ini, coba memahami segala sesuatu di muka bumi ini dengan kalbu, supaya tidak menjadi musibah ya. Dulu waktu saya pernah ikut salah satu jamaah yang menginap di beberapa masjid sekian hari. Dia bercerita tentang salah satu amirnya yang keluar di wilayah Amerika sana. Tiba-tiba kapal karam di tengah laut. Apa kata amirnya? "Kamu ikut saya, bismillah. Allahumma sakhir lana hadzal bahr." Doanya Nabi Musa, "Ya Allah, tundukkan bagi kami lautan ini." Apa kata beliau? "Jangan lihat kiri kanan atau ke belakang, kita jalan, bismillah." Jalan semua sampai ke pantai. Jadi ketika karam pun terjadi, pecah kapalnya, hancur kapalnya, mereka tidak pernah putus asa kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah buka kalbunya. Dia punya jalan keluar yang lain. Apa bahasa orang makan Allah? Satu kali Nabi SAW kehabisan makanan dan air. Kehabisan makanan dan air. Bagi kita musibah nggak? Kisahnya 2 kali. Pertama makanan habis. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian meminta kepada Allah. Lalu Nabi mendapat wahyu. Kumpulkan semua makanan yang tersisa. Akhirnya mereka mengumpulkan. Lalu Nabi doakan, "Ya Allah, berkahi makanan ini." Semua sahabat memakan makanan yang tersisa sedikit itu, ternyata setelah semuanya kenyang masih tersisa banyak. Berarti makanan banyak sedikit akan menjadi musibah kalau Allah tidak ada dalam persepsi kita. Lalu dalam kisah hadis Imam Bukhari yang lain, Nabi SAW kehabisan air. Untuk berwuduk tidak bisa, untuk minum tidak bisa. Apa yang Nabi lakukan? Ambil 1 gayung air, taruh di belakang bawah tangannya. Nabi kemudian berdoa, "Ya Allah, berkahi." Keluarlah air dari
Nah, ternyata suatu musibah yang terjadi jika dipahami dengan kalbu, di situ akan muncul keajaiban-keajaiban dari Allah Ta'ala. Percaya atau tidak? Ya, maka ajaran Ahlus Sunnah memahami musibah tidak ada yang dianggap buruk, semuanya dianggap baik. Namun ada sebuah hadis, ya, sebuah ayat malah dalam surah Taubah, surah Bara'ah dalam sebutan tafsir disebutkan am hasibtum an tutrak. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan kamu beriman tetapi kamu belum terbukti di sisi Allah sebagai orang yang berjihad, berjuang di sisi Allah. Walamma ya'lamillah. Allah belum menyaksikan kamu sebagai orang yang jahadu, bermujahadah, berjuang di jalan Allah. Ngalahin jadi deh. Nah, semen nang ngono. Durang ku ngotak kaya Camping ning kene tepak iki, tapi ulo aku tak din. Kene nggone apik iki. Rembuk. Jamur kok tuwuh ya. Hujan ini. Saya mate wis. Ajur. Metu kidul iki. Hah? Masa ono paling. Nek wong ijo ki tangan to ora yo. Jak anu Ono. pri. Dire kote. Dire mlese kok. Japlang Imam Kondaku. Ngono parake. Kurang juta aku. Video sama akeh kok. Kene jeru mudhun kene Mas ya. Heh? Jeru mudhun kene ya. Malah jeru. Malah berjuku. Tengah 7 motor malah. Pak jan. Nang kono to nek ada hujan to to. Heh? Karena nek ada hujan. Ada wedhus. Ndek kok ndek kono barang. Hah? Ndek kok apa nang kono barang. Jan lare nek kadang. Iki tampar dhewe iki. Ndek kok diudak-udakno. Nek payu iki mbak. Mbak. Aduh. Sel. Wote rusak. Kus. Mudhun nang kali gak jero wis. Karnaval. Oh iki omah iki sing cetok teko omahku kuwi. Dek kan iso nyebrang kene Mas. Iso kan ono wit rubuh kuwi. Pring rubuh kuwi, iya toh? Kali gede kok. Kali gede. Kali ra gede itu kulo. Gambar terus aku mau. Oh, iya.
Halo guys. Buatnya pindah. Buatnya pindah lor. Ya Allah. Tapi penak sehat ini ki, supaya gak melaku. Iya toh. Matu apa ini? Hah? Air lemah ini? Hah? Mojo ambles koko. Wes kono ae, ambles koko. Oh, tibu memang tibu ae, Mas. Kok ora tibu ini sing jero ngene, Mas ya? Moko tergantung wong sing njaluk tapi ya, Mas. Hah? Kalau bayar saya banyu. Hah? Bayar saya banyu di kamar kelas. Iya, Mas? Tak perlu kembali. Lapangan gak ada. Aku antar sadok. Ini ada orang mau bunuh diri. Ada orang mau bunuh diri. Pak, saya Pak, sego saya penak Pak, ojo bunuh diri saya Pak. Ini anak masalah dirunding Pak, dirunding Pak. Dirunding Pak, dirunding Pak. Dirunding Pak. Pak, sego saya penak Pak, sego saya penak Pak, sego saya penak Pak. Oleh piro ngerekam? Gua kurang kamu. Boh. YouTube dhisik kuwi sik ono kuwi aman. Mana Pemuat. sifat. Di masjid nanti. Lagi nang peti. Yang dia kena nak darah ni. Dia tukang konten nak. Diku masjid melok. Nak menawa tiba. Itu konten. Ora tiba. Mau tak cari kene ben tiba. Tidak pegen. Pak Pin ngono.